Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa, wabil khusus para remaja Masjid Jami Rodotul Jannah yang pada saat ini berada di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibadah puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya kita sama-sama maklum bahwa yang namanya taklim itu tidak hanya di masjid, di musola, ataupun di rumah. Namun dimanapun bisa saja yang namanya taklim itu kita dapati. Karena itu pada kesempatan ini rekan-rekan pengurus remaja atau Majlis Taklim Remaja Masjid Jami Rodotul Jannah ada inisiatif ingin mengadakan suatu acara dakwah ataupun tausiah yang melalui ini insya Allah ini pun tidak akan mengurangi pahala dan kebaikan yang saudara dan saudari lakukan, baik itu di rumah ataupun di masjid ataupun di musola ataupun di tempat yang lainnya. Karena itu kami atas nama para guru yang terlibat di dalam Majlis Taklim Remaja Masjid Jami Rodotul Jannah diminta untuk menyampaikan atau memberikan tausiah kepada rekan-rekan remaja yang saat ini memang tidak ada kegiatan di masjid ataupun di musola-musola, namun kegiatan seperti inilah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan yaitu sedikit mengenai masalah hikmah daripada puasa Ramadan. Tentunya sama-sama kita maklum bahwa dalam Islam ada yang disebut dengan rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang paling utama adalah iman, karena dalam kitab dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pertama kali wajib yang dilakukan oleh manusia itu ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa ibadah, bagaimana kita bisa menyembah kalau kita belum ma'rifah. Karena itu alhamdulillah dengan adanya taklim seperti ini saya sampaikan kembali bahwa pertama kali kita ma'rifah kepada Allah, kenal dulu siapa itu Allah, agar dalam kita melaksanakan ibadah kita tidak ragu-ragu lagi. Dan Allah itu adalah tempat kita menyembah, tempat kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita minta pertolongan. Sehubungan dengan saat ini banyak orang yang kurang yakin terhadap apa yang sedang kita hadapi, yaitu satu musibah di mana kita tahu dan maklum semua sudah ramai orang-orang yang takut kena penyakit yang disebut dengan
virus corona. Padahal kita sebagai orang yang beriman, kita sudah senantiasa berjanji dalam sholat 5 waktu kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada para remaja, khususnya remaja-remaja Masjid Jami' Raudatul Jannah, baik putra ataupun putri, kalian adalah generasi yang akan datang. Mari kita kuatkan iman kita, kita mantapkan iman kita, kita kuatkan keyakinan kita bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Sebaliknya, tidak bisa kita tolak segala sesuatu apabila Allah sudah kehendaki. Adapun penyakit, semuanya kita tahu bahwa kita semua pasti akan sakit. Dan orang yang tidak sakit itu artinya bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Contohnya Korun, dia tidak pernah sakit, tapi sekaligus Allah matikan, tidak perlu sakit lagi. Nah, karena itu kita selaku orang yang beriman harus kuat dan harus punya keyakinan bahwa penyakit itu semuanya Allah yang akan memelihara kita. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kita Islam. Islam itu sebuah nama agama di mana tidak semua orang Islam itu bisa iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Contohnya, tidak sedikit umat Islam yang pada saat ini di antara sesama teman mereka sudah tidak lagi yakin, tidak lagi percaya. Contohnya, banyak sekarang umat Islam di antara kita, baik itu remaja ataupun orang tua, yang bila berjumpa, bila bertemu, mereka tidak mau salaman. Padahal ini dianjurkan. Dan memang bahwa sekarang sedang ada penyakit. Namun kita yakin, apalagi kita sudah dalam keadaan wudu, sudah bersih. Bukan hanya cuci tangan luarnya saja, kita sudah niat lahir batin. Dan kenapa kita masih takut? Ini artinya di antara kita sudah tidak ada keyakinan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa saudara-saudara kita yang kita hadapi itu adalah dalam keadaan sehat. Karena itu, jangan sampai hal ini berlarut-larut. Kita mohon pada Allah agar penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita umat Islam khususnya para remaja tunjukkan bahwa kita antara muslim dengan muslim ini adalah yakin. Dengan cara salaman itu kita tidak apa-apa. Tasofahu tazhabul ghillu an qulubikum. Jabatan tangan itu dapat menghilangkan rasa dendam yang ada di dalam hati. Para pemirsa, para remaja, baik putra dan putri yang ada di rumah. Kemudian yang ketiganya adalah ihsan. Ihsan artinya perwujudan daripada iman dan Islam. Itu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kau menyembah Allah seolah-olah seakan-akan kita bisa lihat Allah. Meskipun kalian tidak bisa lihat Allah, tetapi Allah melihat kepada kita. Ini yang perlu kita kuatkan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan masalah ibadah Ramadan, ini adalah bulan tarbiyah, pendidikan buat kita semua umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan karena ada tujuan. Apa tujuannya? Yang paling pokok tujuannya dengan kita melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang takwa. Kalian tentu sudah tahu apa definisi takwa itu. Takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita harus lebih yakin lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya, karena Allah yang bisa membantu kita, Allah yang bisa menolong kita. Semuanya tidak bisa. Yakin kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Memang kita disuruh sholat di rumah, tidak apa-apa, tidak berdosa dan baik. Bahkan ada satu hadis, ij'alu buyutakum masjidah, jadikanlah rumahmu itu masjid. Artinya kita boleh sholat di rumah, namun kalau bisa para remaja, khususnya putra, mari kita giatkan ibadah di masjid. Sholat 5 waktu, utamakan berjamaah, karena jamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Kemudian dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita lebih banyak lagi berdoa. Kita mohon pada Allah agar semua penyakit dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa lebih baik lagi. Dan mari sama-sama kita berdoa, baik yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan, semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi katakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita sebagai muslim tidak lagi mempergunakan doa, artinya kita tidak mempergunakan senjata yang kita miliki. Untuk itu, pesan saya kepada para remaja, baik yang laki maupun yang perempuan, laksanakanlah ibadah dengan semangat penuh, dengan sungguh-sungguh, sehingga agar ibadah kita, puasa kita yang kita laksanakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nantinya setelah Ramadan, apa yang kita dapati di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang Allah sudah janjikan, kita akan peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Ada satu hal sebelum saya akhiri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 hal. Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 hal. Yang pertama, talil Quran, yaitu kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang bisa menjaga lidahnya. Yang ketiga, wait amul ji'an, orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang puasa. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah, kita sama-sama dengar, kita sama-sama lihat, kita sama-sama tahu kegiatan remaja, putra dan putri yang pada bulan Ramadan ini banyak yang tadarus membaca Al-Quran. Ini memang perintah talil Quran. Namun sayang, jamaah kita, warga kita, masih ada orang yang tidak senang kepada orang yang membaca Al-Quran. Padahal kata Nabi, wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran sedang dibacakan, diam, dengarkan, agar kita mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi di lingkungan kita, masih ada orang yang tidak senang dengan orang yang membaca Al-Quran, bahkan memerintahkan agar speaker dimatikan. Ini artinya jangankan mendapat rahmat, mereka tidak setuju dengan kepada orang yang ngaji, bahkan dibilang mengganggu, bahkan berisik. Maka ini adalah, bila mana ada seperti ini, kita bingung apa ya maksud mereka itu. Padahal kita disuruh mendengarkan, justru mereka harus mematikan. Alhamdulillah,
Remaja-remaja kita tahan banting, walaupun speaker dimatiin, walaupun kadang-kadang dilarang, masih terus berjalan tadarus sampai saat ini. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah, di mana bahwa talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran ini adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Talil Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, jaga lidah kita. Ya, ini termasuk orang yang dirindukan. Ya, kemudian waitamul ji'an, kalau kita punya makanan, sedekahkan, berikan kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa untuk dimakan untuk berbuka puasa. Kemudian washaimina fi syahri Ramadan, surga rindu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya terima kasih kepada para remaja, khususnya remaja-remaja yang tergabung di Masjid Jami Raudatul Jannah yang telah mempunyai inisiatif kegiatan semuanya. Mudah-mudahan kebaikan Anda sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dari saya atas nama guru di dalam Majlis Taklim Remaja untuk diminta memberikan tausiah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada baiknya ambil, dan jika ada salahnya tolong dikoreksi dan disampaikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.